Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini, kita boleh sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Walaupun saat ini kita tidak dapat bersekutu bersama-sama, tapi kita mau percaya, kita yakin bahwa roh kita ada di dalam hadiratnya. Saat ini kita mau sama-sama naikkan hati kita, suara kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kita mau angkat satu pujian. Aku ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua karena semua berkat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, sama berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus benar Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada saat ini Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Bapa, tapi semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan, aku ada saat ini. Haleluya Yesus. Semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Semusim berlalu Tuhan dan kasih-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk itu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang gak berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mulai ibadah pagi hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang bersama-sama kami saat ini di tempat kami masing-masing. Untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari isi hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau ambil waktu yang terbaik Tuhan. Saat ini datang di hadirat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Beracaralah Tuhan. Kami siap untuk melayani-Mu. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat kebaikan daripada Tuhan. Amin. Untuk itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Karena hanya Dia yang layak untuk dipuji, layak disembah, layak untuk ditinggikan. Kita mau angkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Haleluya. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Ku mau selalu bersyukur untuk segala kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung baturan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Bersyukur senantiasa di dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung baturan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Kita mau sama-sama ambil bagian yang terbaik. Kita mau buka hati kita, biar melalui hamba-Nya, Tuhan yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Kita mau belajar untuk lebih mengerti lagi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Oh Yesus Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini boleh ada Bapa.
Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Untuk itu kami mau tetap setia mengiring Engkau. Kami mau tetap mengikut Engkau Yesus. Karena itu yang menjadi kekuatan hidup kami. Itu yang menjadi kesukaan hati kami saat kami ada di dalam-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. sama-sama Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. aku yakin Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan Ya, Yesus karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari sama-sama bawa hati kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus. Mengiring Yesus Tuhan. Yesus, Ini pernyataan iman kami Tuhan. Saat kami mengiring Engkau Yesus, itu yang menjadi kekuatan hidup kami Bapa. Oh Yesus, layakkan kami jadi hamba yang berkenan Tuhan. Hamba Yesus Tuhan. yang berkenan selalu. Sama-sama kita katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus.
kekuatan hidup kami Bapa. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau tetap mengikut Engkau Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Mengenal kasih Tuhan. mengenal Oh, terima kasih Yesus. kehendaknya. Kami mau tetap mengiringi Engkau Tuhan. Hidupku Haleluya. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Terima kasih Bapa. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hari ini kita kembali beribadah. Masih sama seperti yang lalu, kita masih dalam online, tapi kita tetap yakin bahwa tetap percaya ada satu hal yang kita yakini bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami percaya hadiratmu ada bersama-sama dengan kami pada saat ini di dalam ibadah kami ini. Karena itu Tuhan, kami mohon rohmu yang kudus menguasai akal budi pikiran kami dan menuntun kami sehingga firman yang kami dengar, kami boleh pahami dan kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang berbicaralah pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, akhir-akhir ini banyak sekali orang kehilangan sukacitanya. Mereka tidak bisa bersukacita akibat situasi yang terjadi pada saat ini. Mari kita buka firman Tuhan yang mengatakan sukacita. Kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dikatakan di situ, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Banyak orang kehilangan sukacitanya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan yang menurun. Itu semua akibat pandemi yang melanda kita saat ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus bersukacita. Sukacita itu adalah satu kekuatan. Tapi bagaimana kita bersukacita kalau situasi yang kita hadapi saat ini begitu sulit kita rasakan? Mari kita buka Amsal 24 ayat 10.
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita tidak bersukacita. Karena kalau kita tidak bersukacita berarti kita tawar hati. Jauh sebelumnya Alkitab sudah mengatakan hal ini. Saya akan bacakan Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang tidak mampu bersukacita, orang yang kehilangan sukacitanya, berarti dia tawar hati. Dan dikatakan ketika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Sementara sukacita itu adalah kekuatan. Dan kalau kita kehilangan sukacita kita tahu kita menjadi lemah, dan karena kelemahan itu bisa mengakibatkan kita gampang diserang. Kita menjadi tidak berdaya. Kita tidak mempunyai kekuatan lagi. Dan kita tahu kalau kita lemah, musuh kita gampang menyerang kita. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa musuh kita bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk mencabik-cabik kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa kita haruslah bersukacita, karena itu kekuatan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa bersukacita kalau realita hidup yang kita alami, fakta yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, ternyata ada suka dan ada duka, ada sedih dan ada tawa. Kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Mari saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4, ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa. Dan ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada dualisme yang terus bergulir di dalam kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Seperti yang pengkhotbah katakan, dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah kita bisa bersukacita? Sekarang mari kita pikirkan, siapakah sebenarnya orang yang bersukacita di dalam Tuhan? Orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang yang berjalan bersama-sama Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasakan kasih Tuhan. Orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dia merasakan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang dia rasakan itu membuat ada sukacita yang besar di dalam dirinya. Jadi ketika suka, duka, ketika saat yang sama sekali tidak menyenangkan, dia tetap dapat bersukacita. Karena ada hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan tidak peduli kalau sakit, susah, tidak ada satu apapun yang bisa mengubah sukacitanya. Tidak ada satu hal pun tidak ada situasi apapun yang bisa membuat dia kehilangan sukacitanya. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan akan menyertai dia. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, sukacitanya itu penuh.
Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, dia senantiasa menanti-nantikan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Dia memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia mengenal Tuhan, sehingga tidak ada hal apapun yang mengguncangkan hidupnya. Baik dikala dia untung, bisnisnya untung, atau rugi, atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Semua bisa dilaluinya dalam sukacitanya bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang percaya di dalam kesulitan yang bagaimanapun mampu untuk memuji Tuhan. Bagi dia tidak ada kesusahan yang bisa menggantikan sukacitanya karena memiliki Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana orang bisa memiliki kasih sukacita? Itu karena Tuhan mengasihi dia. Kasih Tuhan itu tetap. Karena itu sukacita itu pun tetap untuk selama-lamanya di hati orang percaya. Apakah sukacita itu bisa hilang? Iya. Kalau orang percaya itu meninggalkan Tuhan atau kalau dia melakukan dosa. Mari kita lihat di Mazmur 51 ayat 14. Ini kisah tentang Daud, apa yang dia alami dan apa yang dia mintakan kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 14 saya bacakan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Pada saat itu, Daud sudah kehilangan sukacitanya. Dia melakukan kesalahan, dia berdosa, sehingga tidak ada sukacita di dalam hatinya. Dia sudah pernah merasakan betapa sukacitanya bersama-sama dengan Tuhan, tapi dosanya mengakibatkan dia kehilangan sukacitanya. Itulah sebabnya dia memohon kepada Tuhan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat. Itulah yang dia mintakan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang bersukacita kita katakan tadi adalah orang yang berjalan bersama Tuhan sekalipun dalam hal kesulitan. Alkitab kita juga menceritakan bagaimana orang yang bersukacita sekalipun dalam keadaan kecewa. Mari kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita perhatikan keadaan Habakuk. Sebenarnya keadaan dia saat ini sangat menyedihkan. Dan hal ini tentu sangat mengecewakan dia. Dia kehilangan semuanya, hal yang sudah dinanti-nantikan. Ladang-ladangnya tidak menghasilkan, kambing dombanya juga terhalau. Tapi apa yang dia katakan? Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini berarti dia di dalam sukacita bersama Tuhan. Karena dia merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu tidak bisa tergantikan. Keselamatan yang dia dapat dari Tuhan membuat sukacitanya melebihi apa yang dikecewakannya. Kekecewaannya itu tidak berarti dibandingkan dengan kasih Tuhan dan keselamatan yang dia dapatkan. Inilah yang dialami oleh orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan sehingga sukacitanya tidak pernah bisa tergantikan oleh hal-hal yang kelihatannya menyusahkan dan mengecewakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat orang-orang yang hidup
orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Mari kita uji iman kita. Mari kita uji iman kita. Apakah kita mampu bersuka cita di kala keadaan begitu sulit dan mengecewakan? Awal pertama, kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti apa yang Dia katakan, dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Memang Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah kita lah yang meninggalkan Tuhan kalau kita melakukan kesalahan. Ini akan membuat Tuhan berduka. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Keyakinan inilah ada di dalam diri kita sehingga ini menumbuhkan iman percaya kita. Hingga ini juga membuat sukacita yang sangat besar di dalam hati kita. Ada orang berkata seperti ini, saya mau bersenang-senang, saya mau pergi dulu ke sesuatu tempat untuk bersenang-senang. Sukacita dan senang-senang itu berbeda, saudara-saudaraku. Sangat berbeda. Kalau sukacita itu terjadi akibat dikasihi dan mengasihi Allah, akibat merasakan cintanya Allah, itu ada dari dalam diri kita. Tapi kalau bersenang-senang, itu sifatnya sementara, karena itu ada terjadi akibat lingkungan di luar. Sukacita tidak pernah berakhir selama kita menjalin hubungan dengan Tuhan, selama relasi kita dengan Tuhan terjalin kuat, tapi bersenang-senang itu hanya sesaat. Orang juga sering bilang, I wanna be happy. Mereka ingin bergembira, bersenang-senang. Tapi itu kesenangan di luar. Akibat sesuatu, akibat lingkungan. Tapi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan, sukacitanya datang dari dalam. Itu juga merupakan buah roh yang ada di dalam hati setiap orang. Jadi saudara-saudaraku, kita uji iman kita, apakah kita adalah orang-orang yang bisa bersukacita ketika kesulitan, kesakitan, kerugian, apapun yang tidak mengenakan datang kepada kita? Mari juga kita teliti, apakah kita ini adalah orang percaya tapi melakukan dosa sehingga tidak bersukacita? Apakah kita tidak bisa bersukacita karena kita tidak punya relasi dengan Tuhan sehingga kita tidak fokus? Inilah yang harus menjadi pemikiran kita. Kita harus melihat ke dalam diri kita, siapakah sebenarnya kita? Apakah kita sanggup? Tapi kita percaya bahwa iman kepada Tuhan bisa menguatkan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat kembali di Filipi 4 ayat 4, bagaimana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Mari kita buka Filipi 4 ayat 4. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menginginkan orang-orang di Filipi untuk bersukacita. Kalau kita melihat keadaan pada saat itu, keadaan orang-orang Kristen cukup tertekan. Karena mereka dianggap adalah warga kelas 2. Orang-orang di sana sementara waktu itu menganggap bahwa Kaisar adalah sebagai dewa, sebagai Tuhan. Dan ini sama sekali tidak mau dilakukan oleh orang-orang percaya. Sehingga apa yang menjadi musuh dari pemerintahan di sana adalah kalau tidak menyembah kepada Kaisar, itu juga merupakan musuh dari negara. Jadi orang-orang di sana agak dikucilkan. Tapi bagaimana Paulus meminta agar orang-orang di Filipi bersukacita?
Paulus menginginkan mereka menunjukkan sukacitanya, sukacita yang tidak tergoncang oleh situasi apapun, sehingga orang boleh melihat bahwa tidak ada satu perkara apapun yang bisa melemahkan orang-orang percaya. Sukacita yang ada di hati orang percaya juga merupakan bukti kehadiran Allah di dalam kehidupan orang percaya. Jadi inilah yang diminta Paulus juga. Kalau saat ini juga terjadi hal yang sangat menyakitkan, ada hal-hal yang mengecewakan dari sebagian banyak orang, sehingga membuat mereka kehilangan sukacita. Sekalipun mereka katakan, saya orang percaya, saya tetap sukacita. Tapi tetap kelihatan dari sikap dan perbuatannya. Mungkin dia marah-marah selalu, stres atau apapun, berbeda dengan orang yang di dalam sukacita. Itu terlihat nyata di dalam sikap dan perbuatannya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sama seperti saat ini, keadaan yang juga sangat tertekan, atau menderita kerugian, banyak yang perusahaan-perusahaan juga harus tutup. Banyak juga dari orang-orang percaya yang harus kehilangan pekerjaannya, ini cukup melemahkan. Tapi orang percaya adalah orang yang bersuka cita, tidak hanya di dalam suka, tidak hanya di dalam duka. Di dalam kesulitan sekalipun, dia mampu bersuka cita. Dia bersuka cita di dalam saat yang paling menyedihkan sekalipun. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau seseorang dia bersuka cita ketika dia mendapat keuntungan, tapi ketika usahanya merugi, dia stres, dia sakit, dan dia merasa sangat kecewa. Kalau orang percaya seperti ini, apa bedanya? Di mana letak keunggulannya? Di mana letak nilai orang percaya kalau hal seperti ini? Memang kita harus memiliki nilai, kita harus memiliki standar kualitas. Orang-orang mengatakan banyak orang di luar Kristen juga cantik, ganteng, kaya, tapi bukan itu yang dikatakan nilai. Nilai adalah kebaikan hati, kesabaran dalam menghadapi masalah. Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Dan juga nilai itu adalah ketika kita dalam sikap dan perbuatan kita menginspirasi orang untuk mengenal siapa Tuhan kita. Itu adalah nilai yang diinginkan, standar nilai yang diinginkan Tuhan untuk kita. Jadi, saudara-saudaraku, kita sudah tahu bahwa orang percaya itu adalah orang yang mampu bersukacita sekalipun keadaannya suka atau duka. Tidak ada satu pun yang bisa membuat dia kehilangan sukacitanya. Dan tidak ada satupun hal, situasi apapun yang bisa menggantikan Yesus di dalam dirinya. Saya akan menceritakan satu kesaksian dari seorang yang berwarga negara Korea Utara yang bernama Sun Ok Lee. Ketika Sun Ok Lee menuliskan kisahnya, waktu itu dia ada di penjara di Korea Utara. Dan dia melihat orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ditahan. Dan para penjaga memukuli orang-orang Kristen untuk menyuruh mereka menyangkal menyangkal bahwa mereka percaya kepada Yesus. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menyangkal. Mereka tetap tersenyum, mereka tetap tertawa. Bahkan ketika para penjaga itu memukuli lebih keras, para orang Kristen itu bernyanyi.
tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada rasa takut. Mereka penuh dengan sukacita. Inilah yang membuat keheranan dari Sun Oakley. Dia berpikir, apakah orang Kristen ini gila? Untuk menyangkal itu saja kan tidak sulit. Karena pada waktu itu Sun Oakley belum menjadi orang Kristen. Tapi akhirnya suatu hari nanti dia akan pergi lari dari Korea Utara untuk menjadi Kristen. Cuma dia mengenang saat itu bagaimana orang-orang Kristen tersenyum, bernyanyi lebih keras ketika pukulan-pukulan yang diberikan kepada mereka. Bahkan ketika orang Kristen itu dibawa masuk ke dalam satu ruangan yang orang semua tahu pasti kalau masuk ruangan itu tidak ada yang keluar dengan selamat, dengan bernyawa. Ketika masuk ke dalam ruangan itu, orang-orang Kristen itu tersenyum. Orang-orang Kristen itu tetap bernyanyi. Padahal pada waktu itu, para penjaga ingin sekali melihat bagaimana orang-orang Kristen jatuh. Mereka juga ingin, mereka tidak dikasih kesempatan untuk berbicara kepada orang Kristen. Mereka hanya melihat saja orang-orang tawanan lain dan para penjaga. Apa yang terjadi. Mereka ingin sekali melihat bagaimana orang Kristen itu jatuh. Bagaimana orang Kristen itu berteriak minta tolong. Bagaimana orang Kristen itu membantah dan menyangkal. Tapi tidak pernah terjadi. Kalau orang-orang Kristen itu menyangkal dan kalau orang-orang Kristen itu minta tolong, mereka akan berkata, ya sama saja ternyata. Agama Kristen dengan agama lain tidak ada bedanya. Inilah yang ditunggu-tunggu mereka waktu itu, agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan menyangkal dan minta pertolongan, tapi itu tidak pernah terjadi. Inilah yang membuat Sun Oakley akhirnya lari dari Korea Utara, dia lari ke Korea Selatan dan di sanalah dia menerima Yesus. Karena melihat bagaimana iman dari orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat hal ini, ya, kita lihat inilah sesungguhnya orang percaya yang hidup di dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimanakah sukacita itu bisa tetap tinggal di dalam kita? Rasul Paulus tadi sudah mengatakan, kalau kita mau tetap tinggal di dalam sukacita bersama Tuhan, yang harus kita lakukan adalah tetap berdoa, mengucap syukur, hubungan dan relasi kita terus semakin kuat dengan Tuhan. Ini tidak akan bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada Dia, kasih yang kita rasakan begitu besar. Itulah yang membuat sukacita yang sangat besar di hati kita. Dan tidak pernah tergantikan oleh situasi apapun. Jadi untuk menjaga sukacita kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kita tetap ada di dalam relasi itu. Kita tetap berdoa, kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dan Dia tidak meninggalkan kita. Sekalipun saat ini kita di dalam kesulitan yang besar, kita percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan sanggup membawa kita kepada kehidupan yang baik. Sekalipun nanti seandainya seperti yang kita lihat para orang Kristen yang ditawanan di Korea Utara harus menerima kematian. Kita tahu ada tempat bagi kita. Ada tempat bagi orang-orang percaya di rumah Bapa. Dan itu ada sukacita yang teramat besar, melebihi apapun yang bisa terjadi, dilakukan manusia terhadap kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, inilah panggilan orang percaya, suatu panggilan yang bernilai dan berkekuatan. Inilah panggilan kita, di dalam kita hidup takut akan Tuhan. Begitulah hendaknya kita
menjalani hari-hari kita, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain boleh melihat kehidupan kita, sikap kita, kepercayaan kita, iman kita, dan kita hidup terus di dalam kemuliaannya. Sukacita kita adalah bukti kehadiran Allah di dalam hidup kita. Saya pernah mendengar satu hal yang pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang besar. Dia mengatakan seperti ini, sukacita orang Kristen itu bagaikan keharuman bunga. Ketika bunga itu diremas-remas dan dihancurkan, dia terus mengeluarkan keharuman bunga itu. Karena keharumannya bukan berasal dari luar, tapi keharumannya berasal dari dalam bunga itu sendiri. Itulah yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, seharusnya mengeluarkan keharuman sukacita, sehingga orang boleh melihat kehidupan kita. Sekiranya kita ada di dalam kesulitan yang besar saat ini, ada kerugian di dalam bisnis kita, atau kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, itulah pencobaan yang kita harus hadapi. Tapi itu juga merupakan kesempatan kepada kita untuk menceritakan Kristus melalui sikap kita kepada orang lain. Jadi biarlah sukacita kita juga terus menginspirasi orang untuk datang kepada Tuhan. Karena sukacita yang ada di dalam diri kita adalah bukti dari kehadiran Allah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan, mengajarkan kepada kami Tuhan, biar kami boleh bersuka cita selalu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu terjadi adalah atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, Tuhan Yesus yang akan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati usahanya, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita sungguh mengucap syukur buat sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Setiap puji-pujian yang boleh kita naikkan kepada Tuhan, kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi satu dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih untuk firman yang boleh disampaikan, kiranya itu boleh merema dalam setiap hati kita masing-masing. Kita mau lakukan itu, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, ini yang menjadi pernyataan iman kita. Kita mau tetap mengiring Yesus, karena itu yang menjadi kekuatan kita. Terlebih dalam situasi saat ini, Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini, mengikuti Yesus. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita katakan dengan hati kita, mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk merenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan Ku yakin selalu. anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama mengakhiri ibadah raya hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, minggu keempat, minggu terakhir. Ya, kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, bahkan kita sudah memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Mari kita akan akhiri ibadah raya hari ini. Kita sama-sama berdiri dan kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kami saat ini boleh mengakhiri ibadah raya minggu terakhir bulan Juli 2020. Terlebih kami bersyukur berkesempatan mempermuliakan nama-Mu lewat pujian yang telah kami persembahkan untuk-Mu. Biar setiap pujian yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum yang membumbung kehadirat-Mu. Terlebih firman Tuhan yang sudah dikemukakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar dan kami baca pada pagi hari ini itulah merupakan isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu sendiri, 2 atau 3 orang berhimpun, Kau hadir dan ada tengah-tengah kami. Dan saat kami boleh bersyukur bersama-sama di rumah kami masing-masing, memperdengarkan pujian-pujian yang telah kami nyanyikan, bahkan kami mendengar firman Allah di rumah kami masing-masing, kami percaya Kau hadir dan ada di tengah-tengah kami, bahkan memberkati setiap pribadi kami yang sama-sama bersekutu, beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri, dan sebentar kami akan berpisah untuk kembali ke kamar kami masing-masing, maupun aktivitas di hari ini Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon kuasa-Mu yang hebat itu Tuhan, memulihkan bagi kami yang mungkin pada pagi hari ini ada yang bergumul dengan kesehatannya, ada yang bergumul akan perekonomiannya, bergumul akan masalah, problem dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini pasti dapat memberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa. Secara khusus kami berdua hamba-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini, Tuhan berkati dengan cara-Mu yang ajaib, apapun
yang menjadi pergumulannya, kau pasti membela dan menolongnya. Karena hamba-Mu inilah milik-Mu. Kami menyerahkan sisi rumah tangganya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bungkus tutup mereka dengan kuasa darah-Mu. Juga kami berdoa buat seluruh yang terlibat di dalam kebaktian online ini Tuhan. Beri kekuatan, beri hikmat, akal budi, agar apa yang dikerjakan, dilakukan, Kau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Secara khusus kami berdoa buat sidang Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing. Apapun yang dikerjakan, dilakukan Tuhan, berkati pula dengan cara-Mu yang ajaib. Terlebih beri kekuatan, kesehatan yang prima bagi seluruh yang sudah mendengar firman Tuhan pagi ini. Dimanapun mereka berada, berkati dengan luar biasa. Haleluya. Segala pujiannya bagi-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang di rumahnya masing-masing. Karena tidak bisa datang di sekolah dan belajar di rumahnya Tuhan. Kami mohon hikmat, akal budi kepada para orang tua yang mengarahkan, mendidik lewat belajar online ini Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini boleh berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ibadah raya pagi hari ini secara online dan di rumah kami masing-masing. Kami palaskan doa sembahyang ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, yang anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah online. Berikut beberapa pengumuman. Ibadah raya secara online hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 7 disertai perjamuan kudus di channel YouTube GBI Paturyani. Himbauan kesehatan, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, di rumah saja apabila tidak ada urusan penting di luar rumah. Selalu gunakan masker apabila keluar rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau